Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evika Widianti dari Program Studi Manajemen Informatika kelas 1A dengan NPM 22753012. Di sini saya akan memenuhi tugas PTI menjawab beberapa soal. Soal yang pertama adalah, apa alasan Anda tertarik di dunia programming? Alasannya adalah di era digital seperti sekarang, programming menjadi prospek kerja yang sangat menjanjikan. Mengapa demikian? Karena perkembangan teknologi yang sangat pesat memerlukan programmer di belakangnya untuk menjalankan suatu aplikasi atau teknologi yang telah ada dengan cara mengembangkan atau membuat sesuatu teknologi yang baru. Jadi, programmer sangat dibutuhkan dan juga gaji yang dijanjikan untuk seorang programmer sangatlah tinggi. Lalu yang kedua, bahasa pemrograman yang sudah Anda pelajari. Untuk saat ini, bahasa pemrograman yang saya pelajari belum ada. Kenapa demikian? Karena saya baru masuk ke dalam dunia manajemen informatika. Dan di kedepannya saya harap saya bisa belajar lebih banyak lagi tentang bahasa pemrograman. Lalu, nomor 3, bahasa pemrograman apa yang ingin Anda pelajari? Sebenarnya saya ingin mempelajari HTML, CSS, sama JavaScript. Mengapa demikian? Karena yang saya minati itu di programming, yaitu web developer. Web developer itu bahasa yang paling awalnya atau yang harus dikuasai paling awal itu yaitu yang 3 tadi, HTML, CSS, dan juga JavaScript. Lalu yang untuk nomor 4, soft skill apa yang perlu dimiliki oleh seorang programmer? Soft skill pertama adalah kerendahan hati. Rendah hati di sini adalah seorang programmer tidak boleh merasa paling bisa melakukan sesuatu dan merasa paling tinggi di antara yang lainnya. Karena teknologi yang semakin berkembang setiap harinya, tentu saja programmer akan mengalami error-error gitu. Jadi sebagai programmer kita tidak boleh sombong. Lalu yang kedua adalah hacker mentality. Hacker mentality di sini bukan untuk mental mengambil data milik orang lain untuk kepentingan pribadi, namun hacker mentality di sini adalah untuk sikap antusias dan semangat untuk lebih belajar lagi tentang programmer. Lalu yang ketiga, problem solving dengan computational thinking. Apa itu? Yaitu berpikir secara komputasional atau ilmu komputer untuk menyelesaikan suatu masalah. Dan yang keempat adalah skill googling dan baca dokumentasi. Lalu untuk yang kelima, hal apa yang perlu dilakukan oleh seorang programmer? Hal yang perlu dilakukan seorang programmer itu adalah berpikir secara komputasional, yaitu berpikir secara menggunakan ilmu komputer agar para programmer itu memiliki kreativitas dan dapat berpikir secara kritis. Lalu yang kedua adalah penyelesaian masalah. Jadi programmer harus bisa menyelesaikan permasalahan yang ada. Dan yang ketiga adalah pengujian aplikasi. Selain membuat aplikasi, tentu saja programmer harus dapat mengujinya, memelihara, dan juga mengembangkan aplikasi yang telah dibuat. Lalu yang ketiga adalah memperbaiki kesalahan dalam kode. Jadi saat programmer membuat suatu kode, dia harus bisa menganalisis bagian mana yang ada salahnya, harus bisa menganalisis dan bisa memperbaiki kode tersebut. Lalu yang kelima adalah bekerja sama dengan baik dalam tim. Programmer tidak mungkin bekerja secara sendiri atau mandiri. Pasti membutuhkan tim untuk menyelesaikan suatu proyek yang besar. Karena itu diperlukan kerjasama tim yang baik. Kalau kitanya egois, maka program tersebut atau proyek tersebut tidak akan berjalan dengan lancar. Lalu yang keenam adalah kesabaran dan ketekunan. Dan kita harus bersabar untuk belajar bahasa-bahasa yang baru agar dapat menyelesaikan suatu proyek, dan juga ketekunan. Yaitu tadi kita harus belajar dengan lebih giat lagi bahasa pemrograman yang semakin hari atau tiap hari itu semakin berbeda karena teknologinya semakin berkembang. Bahasa-bahasa pemrograman juga
mungkin banyak yang baru. Lalu yang keenam ada langkah apa yang Anda ambil untuk menghasilkan uang dari bahasa pemrograman yang Anda pelajari. Dari bahasa pemrograman yang ingin saya pelajari tadi itu kan adalah HTML, CSS, sama JavaScript. Itu merupakan 3 yang paling dasar dalam untuk menjalankan web developer. Untuk menghasilkan uang dari web developer itu, yang pertama saya bisa bekerja di perusahaan. Dengan bekerja di perusahaan, saya mendapatkan gaji yang stabil dan juga bisa saja meningkat kalau saya bekerja di suatu perusahaan yang sangat besar dan membutuhkan proyeknya juga yang besar. Lalu yang kedua adalah freelance. Dan ketiga, membuat digital product seperti membuat template desain untuk web dan sebagainya. Yang keempat ada content creator. Saya bisa menaruh video-video inspiratif tentang web developer ini di sosial media atau web-web lainnya agar mendapatkan audien, atau saya memberikan ilmu ke audien dan audiennya akan semakin banyak. Oleh karena itu saya akan dikenal oleh banyak orang, seperti itu. Sekian jawaban yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.